Halo teman-teman, selamat datang di Otak Udi. Nah, kali ini saya tidak akan membahas penyakit, tetapi salah satu pemeriksaan yang penting saat kita mendapat pasien dengan kondisi apapun, terutama pada kondisi dengan penurunan kesadaran. Pemeriksaan ini adalah suatu pemeriksaan kesadaran yang bersifat objektif dan dapat kita terapkan untuk semua penyakit, terutama penyakit-penyakit seperti cedera kepala. Yaitu pemeriksaan yang akan saya bagikan hari ini, yaitu pemeriksaan kesadaran dengan Glasgow Coma Scale atau GCS. Komponen-komponen yang akan diperiksa melalui pemeriksaan GCS yaitu pertama adalah I atau E, yang kedua adalah V atau verbal response, dan yang ketiga adalah M atau respon motorik. Dengan total skor apabila kesadaran sempurna yaitu 15 dan minimum skor yaitu 3 pada kondisi terburuk. Nah, saya akan bahas satu-satu ketiga komponen dari pemeriksaan GCS. Yang pertama adalah komponen E atau I, di mana maksimum skornya yaitu 4 dan minimum skornya yaitu 1. Nah, untuk orang-orang dengan skor 4, biasanya mereka dapat membuka mata dengan spontan. Pada skor 3, biasanya mereka tertidur atau merem, tetapi dia akan membuka matanya apabila dipanggil atau diajak bicara atau diberi perintah untuk membuka matanya. Artinya, pada skor 3, dia dapat membuka mata dengan rangsangan suara. Nah, skor yang lebih kecil yaitu skor 2, apabila mereka membuka matanya dengan rangsangan nyeri, misalnya dicubit. Dan skor 1 atau yang paling kecil apabila tidak ada respons baik dari rangsangan suara maupun rangsangan nyeri, sehingga mereka sama sekali tidak membuka matanya. Nah, itu tadi komponen yang I. Sekarang masuk ke komponen yang kedua, yaitu komponen V atau verbal response, di mana skornya yaitu 1 sampai 5. Nah, pada skor 5, biasanya mereka berbicara dengan baik dengan orientasi waktu, orientasi tempat, dan orientasi orang masih baik atau normal. Pada skor 4, biasanya mereka berbicara mulai kacau atau bingung atau tidak nyambung. Nah, pada skor yang lebih kecil yaitu skor 3, biasanya mereka akan mengeluarkan suara-suara atau kata-kata yang tidak sesuai, artinya tidak ada rangsangan, mereka tak berkata sesuatu. Apabila berkata pun pokoknya kalimatnya sudah mulai kacau dan kata-katanya juga tidak terstruktur. Dan pada skor 2, biasanya mereka hanya mengeluarkan suara yang tidak ada maksudnya. Biasanya yang paling sering adalah suara mengerang. Dan pada skor 1, tidak ada respon verbal sama sekali pada pasien. Nah, sekarang masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu komponen motorik response atau komponen kekuatan ototnya. Skornya itu paling besar, yaitu 1 sampai 6. Pada skor 6, biasanya mereka dapat menuruti perintah. Misalnya disuruh menggerakkan tangan ke atas, mereka bisa menggerakkan ke atas sesuai dengan yang dimaksud oleh pemberi perintah. Nah, pada skor 5, biasanya mereka akan memindahkan atau menggerakkan salah satu anggota tubuhnya sesuai dengan rangsangan nyeri yang diberikan. Misalnya dirangsang nyeri dengan dicubit di bagian lengan bawah. Dia dapat melokalisasi nyerinya berada di situ. Nah, pada skor selanjutnya yaitu skor 4. Pada skor 4, biasanya mereka dapat menggerakkan tangannya dengan gerakan fleksi untuk menghindari rangsang nyeri. Misalnya, mereka mau dicubit, mereka akan refleks untuk menghindari rasa nyeri akibat cubitan tersebut. Dan pada skor 3, biasanya mereka akan mulai melakukan gerakan abnormal berupa gerakan fleksi abnormal atau dekortikasi seperti ini. Biasanya tangannya ditekuk ke depan dada, kan ini fleksi. Jadi fleksi yang abnormal. Kemudian untuk skor 2, biasanya mereka akan melakukan gerakan ekstensi yang abnormal atau deserebrasi, misalnya seperti ini. Diluruskan ke bawah, ekstensi yang abnormal. Terus mempertahankan posisi itu.
Dan untuk skor 1, biasanya tidak ada respons motorik apapun pada pasien. Nah, biasanya pasien-pasien yang tidak ada respons sama sekali, baik eye, verbal, maupun motorik, biasanya skornya adalah 3 untuk nilai minimum dari pemeriksaan GCS. Nah, pemeriksaan GCS ini biasanya terkait dengan penilaian tingkat kesadaran maupun berat ringannya jenis cedera kepala. Pada cedera kepala ringan, biasanya GCS-nya 14 sampai 15. Nah, kadang-kadang walaupun GCS-nya 14 sampai 15, pada cedera kepala ringan biasanya bersifat asimptomatis atau mengalami penurunan kesadaran yang singkat, kurang dari 30 menit, disertai dengan sefalgia difus, mual, dan muntah. Sedangkan pada cedera kepala sedang, biasanya GCS-nya range-nya mulai dari 9 sampai 13, dengan penurunan kesadaran sekitar 30 menit sampai maksimal 24 jam, dengan amnesia sebanyak 24 jam dan disertai dengan sefalgia. Sedangkan untuk cedera kepala berat, GCS-nya biasanya sama dengan atau kurang dari 8, atau artinya 8 ke bawah. Dengan penurunan kesadaran biasanya lebih dari 24 jam disertai dengan tanda-tanda defisit neurologis. Nah, tadi kita sudah bahas GCS sebagai penilaian tingkat kesadaran yang bersifat subjektif dan dapat dihitung atau kuantitatif. Nah, sekarang ada juga pemeriksaan tingkat kesadaran yang kualitatif. Contohnya adalah kompos mentis atau kesadaran yang baik dan sempurna, lalu apatis yaitu kesadaran dengan sulitnya berkonsentrasi atau perhatian yang berkurang dari pasien. Yang ketiga adalah somnolen, yaitu pasien mudah tertidur walaupun sedang diajak berbicara. Lalu sopor, yaitu dengan rangsangan kuat masih memberikan respons gerakan, namun kalau rangsangannya lemah atau tidak ada rangsangan, dia akan tertidur. Lalu soporokoma, dia hanya tersisa refleks kornea. Yang keenam adalah koma atau tidak memberikan respons sama sekali. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai GCS dan kesadaran kualitatif. Semoga bermanfaat bagi penunjang teman-teman belajar. Ya, semoga sukses belajarnya. Sampai jumpa lagi.